Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi untuk portofolio yang pertama, portofolio miopia mungkin akan dibawakan oleh saudari Ilva. Kepada saudari Ilva dipersilahkan untuk share screen. Amin, oke, share screen dok. Tapi dok, izin memulai dok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullah sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada siang hari ini saya akan membawakan diskusi portofolio yang berjudul miopia. Teman-teman, saya berterima kasih kepada pembimbing saya yaitu Dr. Muhammad Iwan Kurniawan SPM yang telah meluangkan waktunya. Untuk identitas pasien, nama Tuan S, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kelurahan Selamat, Kecamatan Talanaypura, kerjaan PNS. Untuk pendidikan S1 Hukum. Anamnesis, keluhan utama penglihatan kedua mata kabur. Anamnesis terpimpinnya sejak 2 tahun yang lalu, penderita merasakan pandangan kabur pada kedua mata. Pandangan kabur apabila melihat jarak jauh dan huruf kelihatan membayang, tetapi membaik jika jaraknya menjadi dekat. Pandangan kabur terjadi perlahan dan makin lama makin kabur. Pasien juga mengeluh harus mengerjitkan mata untuk melihat fokus pada suatu benda. Keluhan mata merah tidak ada, nyeri tidak ada, silau tidak ada, kotoran mata tidak ada, riwayat di depan komputer dalam jangka waktu yang lama dalam sehari itu ada. Untuk riwayat penyakit dahulu, hipertensi, diabetes mellitus, alergi dan trauma tidak ada, riwayat penyakit keluarga, riwayat mata serupa tidak ada, dan riwayat penyakit mata sebelumnya tidak ada. Riwayat pada mata, riwayat sakit mata sebelumnya tidak ada, riwayat menggunakan kacamata ada, tapi dalam laporan kasus ini tidak dijelaskan ukuran kacamatanya. Untuk riwayat trauma mata sebelumnya tidak ada. Pemeriksaan fisik, keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, tanda vital, tekanan darah 120/80 ml/Hg, nadi 84 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, respiratory rate-nya 20 kali per menit. Untuk status generalisnya, kepala, toraks, jantung, paru, abdomen, dan ekstremitas tidak ada kelainan. Untuk pemeriksaan oftalmologinya, visus didapatkan untuk visus jauh tanpa koreksi, okulus dextranya itu 2/60 dan okulus sinistranya 2/60. Untuk koreksinya didapatkan dengan speris -5 dioptri. Untuk okulus dextranya dan okulus sinistranya didapatkan speris -5 dioptri. Untuk visus jauh dengan koreksi terbaik didapatkan 6/6 untuk okulus dextranya dan okulus sinistranya 6/6. Untuk pemeriksaan visus dekat tidak diperiksa. Selanjutnya pemeriksaan segmen anterior, pemeriksaan palpebra. Untuk okulus dextra dan okulus sinistranya itu hiperemis tidak ada dan edemis tidak ada. Untuk pemeriksaan aparatus lakrimorisnya, okulus dextra dan okulus sinistra lakrimasi tidak ada. Untuk pemeriksaan silia, okulus dextra tidak ada sekret dan okulus sinistra tidak ada sekret. Untuk pemeriksaan konjungtiva, okulus dextra dan okulus sinistra tidak ada hiperemis. Untuk pemeriksaan kornea, okulus dextra dan okulus sinistra jernih. Untuk pemeriksaan bilik mata depan, okulus dextra dan okulus sinistra normal. Untuk pemeriksaan iris, okulus dextra dan okulus sinistra itu coklat, kripto positif. Untuk pemeriksaan pupil, okulus dextra dan okulus sinistra bulat, sentral, dan ada refleks cahaya. Untuk pemeriksaan lensanya, okulus dextra dan sinistra jernih. Selanjutnya pemeriksaan oftalmologi lainnya yaitu pergerakan bola mata. Di dalam kasus ini jelaskan bahwa pergerakan bola mata baik pada segala arah. Untuk pemeriksaan tekanan intraokulernya, pemeriksaan palpasi didapatkan tidak ada nyeri dan tidak dilakukan untuk pemeriksaan indentasi siot. Untuk pemeriksaan palpasi tidak dapatkan nyertakan pada okulus dextra dan okulus sinistra. Untuk massa tumor tidak ada pada okulus dextra dan okulus sinistra, dan untuk pembesaran glandula preaurikular tidak dapatkan pada kedua puli. Selanjutnya pemeriksaan binokularitas, itu pemeriksaan alternating cover test dilakukan tapi tidak dapatkan strabismus. Untuk pemeriksaan pupil distance-nya, pemeriksaan pupil distance dekat itu 62 mm dan jauhnya itu 64 mm. Pemeriksaan oftalmologi lainnya yaitu pemeriksaan slit lamp tidak dilakukan. Untuk pemeriksaan segmen anterior yaitu fundoskopi juga tidak dilakukan. Resumenya, seorang laki-laki 30 tahun datang dengan keluhan visus jauh menurun pada kedua mata yang bisa dirasakan sejak 2
plus minus 2 tahun yang lalu. Penderita merasakan pandangan kabur pada kedua mata. Pandangan kabur apabila melihat jarak jauh dan huruf kelihatan membayang, tetapi membaik jika jaraknya menjadi dekat. Pandangan kabur terjadi perlahan dan makin lama makin kabur. Pasien juga mengeluh harus mengernyitkan mata untuk melihat fokus pada suatu benda. Tidak ada keluhan nyeri, mata merah, silau, sekret berlebihan, ataupun keluhan sakit kepala sebelumnya. Pasien mempunyai riwayat menggunakan kacamata, tapi tidak diketahui ukuran kacamatanya. Riwayat pemakaian kacamata dalam keluarga tidak ada. Riwayat di depan komputer dalam jangka waktu yang lama dalam sehari itu ada. Dan untuk pemeriksaan oftalmologi didapatkan okul dextra dan sinistra segmen anterior kesan normal. Pemeriksaan fisiknya untuk okulis dextranya 2/60 dikoreksi dengan lensa speris minus 5 dioptri dengan perbaikan koreksi yaitu 6/6, dan visus untuk okulus sinistranya didapatkan 2/60 dengan koreksi speris minus 5 dioptri dan perbaikan dengan jarak 6/6. Untuk diagnosisnya okuli dextra sinistra miopia dan didiagnosis banding dengan astigmatisme dan hipermetrop. Tata laksananya pemberian kacamata lensa speris konkav sesuai dengan koreksi, yaitu okulus dextra diberikan kacamata dengan ukuran speris minus 5 dioptri dengan koreksi 6/6 dan diberikan untuk okulus sinistra yang didapatkan dengan pemberian speris minus 5 dioptri. Ini merupakan resep kacamata sesuai dengan koreksinya, jadi diberikan untuk kacamatanya monofokal untuk jarak jauh diberikan speris minus 5 untuk okulus dextra dan speris minus 5 untuk okulus sinistranya. Untuk prognosisnya kuat vitam, kuat fungsionam, kuat sanasinam, dan kuat kosmetikam semuanya 2 biat bonam. Terima kasih. Tadi saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas presentasi portofolionya dari Ulfa. Untuk kakak-kakak dan teman-teman, kalau ada yang ingin dipertanyakan mengenai portofolio yang tadi, dipersilakan untuk bertanya. Ada izin bertanya. Jadi untuk berdasarkan klasifikasi berat ringannya dari miopia ini pada kasus masuk ke dalam klasifikasi apa? Terima kasih. Tapi dok izin menjawab, untuk pada kasus ini kan didapatkan tadi dengan koreksi pemberian kacamata speris minus 5. Jadi untuk berdasarkan derajatnya itu untuk miopia diklasifikasikan derajat sangat ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Untuk ringan itu dia kurang dari sama dengan 1 dioptri. Untuk ringan itu dia 1 sampai minus 3 dioptri. Untuk sedang itu dia 3 sampai 6 dioptri. Untuk berat itu lebih dari 6 dioptri, dan sangat berat itu lebih dari 9 dioptri. Jadi masuk dalam klasifikasi sedang. Dan itu yang saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Ya, bagaimana dengan penanya? Apa sudah cukup jelas jawaban dari presenter? Ya, terima kasih. Ya, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Mungkin masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apa masih ada yang ingin bertanya mengenai portofolio miop? Kalau tidak ada, mungkin saya mau tanya ke presenter, mungkin bisa dijelaskan apa saja faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya miop? Tapi izin menjawab, untuk faktor risiko sebenarnya itu banyak. Pertama, bisa karena genetik atau keturunan atau herediter. Bisa karena aktivitas sehari-hari, kebiasaan melihat layar HP secara dekat atau menonton TV terlalu dekat, ataupun menggunakan komputer terlalu lama dengan jarak dekat. Bisa karena penurunan fungsi akomodasi, dan juga bisa karena kelengkungan dari mata itu sendiri atau panjang akses bola matanya. Terima kasih. Itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya, Ilva. Mungkin
teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya mengenai portofolio MIOP? Tapi dok, sepertinya sudah tidak ada dok yang ingin bertanya ke presenter dok. Saya kembalikan ke kita dok, mungkin ada yang ingin kita luruskan dok. Ya, terima kasih atas presentasinya membuat portofolio ya. Coba kita amati satu-satu biar yang lainnya juga belajar cara membuat status portofolio miopia ya. Mulai dari identitas, umur 30 tahun, PNS. Nah, PNS ini lebih dideskripsikan lagi kalau bisa. Dia PNS bagian di depan komputer terus atau yang kerja di lapangan. Ya, ini ngambil dari kecamatan mana ini? Provinsi Jawa Timur atau Jawa Barat atau Sulawesi? Nggak tahu. Tapi dok, di kasusnya tidak diterangkan dok. PNS mana itu harus di bagian apa, di komputer terus apa enggak, untuk menanyai faktor risiko ya kan, tadi disampaikan ini faktor risikonya apa ya, PNS di depan komputer terus apa enggak. Kalau lihat hukum kayaknya di bagian hukum dong, bikin MOU bagian komputer terus kayaknya. Makanya di sini harus dijelaskan PNS di bagian tata usaha atau apa, itu dijelasin lebih detail. Nanti kalau anamnesa sesungguhnya membuat status, jangan PNS, jangan wira swasta, jangan hanya Polri, tapi lebih detail lagi untuk menggali faktor risikonya ya. Terus slide berikutnya. Nah, ini keluhan utama masuk, penglihatan kabur kedua mata. Ini perlahan atau mendadak? Hanya digali harus itu. Kalau lihat anamnesanya 2 tahun, berarti perlahan-lahan kaburnya ya, tambah lama tambah kabur. Setelah tahu dia penglihatannya tambah kabur perlahan-lahan, kemudian anamnesa yang paling penting untuk menyingkirkan diagnosa, menggolongkan diagnosa yang lainnya apa? Ada mata merah tidak? Ya, yang lainnya dengar ya. Setelah kabur, keluhan utama kabur, digali perlahan atau mendadak, itu penting. Kalau perlahan atau mendadak itu beda kelompok diagnosanya. Perlahan terus ditanya ada merah apa enggak. Nah, kalau merah itu lain lagi diagnosa. Perlahan merah itu diagnosanya beda. Kalau perlahan tidak ada merah, apa aja coba Ilva bisa bantu jelasin. Kalau penurunan penglihatan tidak ada kelainan mata merah dok, itu bisa secara perlahan itu dok bisa semua kelainan refraksi seperti miop, hipermetrop dan astigmat, bisa katarak, bisa glaukoma kronik, bisa juga kelainan retina seperti retinopati diabetik dan retinopati hipertensi dok. Ya betul, yang lainnya bisa dengar ya. Ya dok. Ya ngerti semuanya ya. Berarti perlahan, tidak ada nyeri, itu kemudian nanti diagnosanya menyasar ke arah kelainan refraksi, bisa katarak, bisa kelainan retinopati atau glaukoma kronik. Glaukoma kronik itu karena penyebabnya sarafnya, nervus opticus yang kena. Nah ini ada terus baru anamnesa yang lain, riwayat komputer sehari-hari gitu ya. Kemudian mengerenyitkan mata. Ya, coba slide berikutnya, ada hubungannya dengan mengerenyitkan mata. Ini wajib ya, penyakit dahulu, keluarga, riwayat sosial kurang ya. Sosial itu menggunakan kacamata itu ditambah nanti kalian lain kali. Terus slide berikutnya. Ini normal semua, keadaan fisik, nggak ada masalah. Terus nah, mengerenyitkan mata, menyipitkan mata, itu ada hubungannya dengan pemeriksaan ini nanti. Apa yang signifikan sama dengan teknik mengerenyitkan mata, memicingkan mata? Pemeriksaan apa yang dibutuhkan?
yang hampir sama pada pemeriksaan visus 2/60. Apa filosofinya biar tahu? Pemeriksaan apa lagi yang kurang? Bisa ditambahkan. Masalah Snellen-Chart tuh. Iya, setelah Snellen-Chart dibaca, kemudian untuk membuktikan bahwa dia memang lebih enak mengernyitkan mata, memicingkan mata, atau tingling kalau pada anak-anak. Bisa dibuktikan dengan pemeriksaan apa waktu Snellen-Chart ini? Ada yang bisa bantu? Yang lainnya? Pernah dengar pemeriksaan pinhole? Iya dok. Nah, itu kan sama. Iya dok. Nah, dia enak kalau menyipitkan gini loh. Nah, menyipitkan. Kalau anak-anak kadang-kadang nonton TV itu lebih enak miring. Nah, itu salah satu tanda dia menggunakan efek pinhole. Efek pinhole, dia mengintip di lubang yang kecil. Ya, nah itu tanda suatu dia minus matanya, kelainan refraksi. Coba itu yang pakai kacamata, buka kacamata, kan mengecil matanya dia. Aulia coba itu. Dia bukan matanya jadi kecil, Aulia, Ilva juga gitu kan. Kalau lepas kacamata dia gini, agak menutupkan mata. Dia menggunakan efek pinhole. Ya, diperiksa pinhole 2/60, dia lebih terang. Dia lebih terang. Nah, nanti ditambahi bisa untuk menyingkirkan diagnosa yang lainnya. Kalau pinhole misalnya tidak maju, dikasih pinhole ternyata nggak lebih terang, apa untuk kemungkinan diagnosanya? Apa kalau dikasih pinhole ngintip, disuruh ngintip lubang, dia nggak lebih terang, Snellen-Chart tetap tidak terbaca. Kemungkinan diagnosanya apa? Hipermetrop dok. Nah, belum betul. Ada lagi yang lain. Astigmat dok. Tadi kan sudah disebutin Ilva, ada berapa tadi? Ya dok. Nah, sisanya itu kalau Glaukoma. apalagi? Retinopati dok. Apalagi? Katarak. Ya, jadi kalau dikasih pinhole mengintip di lubang, mengincar mata tetap tidak terang, kemungkinannya selain kelainan refraksi. Ya, yang tadi kan kelainan refraksi ada 3. Terus tetap nggak bisa melihat dengan pinhole, nggak bisa maju. Lah kemudian lagi dibagi lagi katarak atau glaukoma kronis atau retina yang rusak. Tuh, atau otaknya. Ya, itu caranya memilah-milah dengan efek pinhole. Ya, terus setelah dikoreksi -5 ternyata ketemu naik dari diukur pinhole tambah maju. 2/60 itu artinya apa? Ilva Sukarti gimana jelasin? 2/60 dari pemeriksaannya gimana? Apa artinya? Kalau 2/60 itu dok berarti untuk pasiennya orang biasa bisa melihat jarak 60 meter dok, tapi untuk pasien itu sendiri harus maju jarak 2 meter baru bisa melihat dok. Ya, pemeriksaannya gimana? Pasiennya disuruh berdiri dok, terus melihat jarak benda dok. Salah dok, pemeriksaannya itu pasiennya disuruh berdiri melihat ke Snellen-Chart dok. Kan di Snellen-Chart itu ada angka-angka hurufnya dok, yang dari besar yang ke kecil, dan juga ada jaraknya dok. Kurang betul. Ada yang bisa bantu? Gimana pemeriksaannya kok menghasilkan 2/60 itu gimana ceritanya? Seperti apa bayangannya? Ini kan belum praktek. Nanti praktek baru tahu ini seperti apa bayangannya. Gambarannya menghasilkan 2/60 itu seperti apa? Yang lainnya bisa bantu? Yang sudah pernah minggu kedua pernah saya jelaskan. Ada dok, pemeriksaannya itu dengan penderitanya itu duduk menghadap Snellen atau Snellen meter. Lalu saat
dilakukan kalau mau dites penglihatannya salah satu matanya itu ditutup. Ya. Jadi biasanya itu kanan yang duluan. Habis itu kita minta pasien untuk membaca Snellen chartnya itu dari yang paling atas, yang huruf paling besar. Terus kalau misalnya ada baris yang tidak bisa dibaca, berarti kelainan ada pada jarak itu, dok. Kalau yang ini 2/60 itu gimana gambarannya? Nggak bisa ya? Ya, gini. Kan betul tadi si Nasira ya? Siapa namanya? Nasira Iswala. Bisa ngelihat enggak? Lihat kamera saya itu ada Snellen card ya? Di belakang itu. Yang ini Snellen card toh. Pasiennya kan duduk 5 meter atau 6 meter di Snellen card itu, yang gambar belakang saya itu. Nah, betul tadi Nasira sama Ilva sudah, cuma saling menambahin, masih kurang ya, kurang sedikit. Pasien duduk tadi betul, tutup salah satu matanya. Bisa menggunakan tangan gini atau taruh. Nah, pada kasus 2/60 itu dia nggak bisa sama sekali lihat Snellen card yang ini. Dia nggak bisa melihat huruf paling gede itu apa? E sama apa itu? E sama 4 ya, ini ya, kelihatan ya? Nah, itu nggak bisa sama sekali, huruf paling gede di Snellen card itu nggak bisa. Terus apa yang kamu lakukan kalau nggak bisa ngelihat? Kamu harus berdiri di bawahnya Snellen card itu, tunjukkan jarimu. Ini berapa, Pak? Gitu. Berapa? 3. Kalau bisa. Ternyata pada kasus ini dia nggak bisa ngelihat jarimu. Ya. Ini berapa? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, gimana? Kalian maju lagi ke depannya dia 1 meter 1 langkah. Bisa baca, lihat, hitung jari saya. Nggak bisa lagi. Maju lagi sampai jarak 2 meter dia baru bisa. Itu maksudnya. Ya. Dia jarak 2 meter ngelihat jari, oh ternyata ini 2, ini 5 pada jarak 2 meter itu bisa. Kalau jarak 3 meter dia nggak bisa. Jadi keluarlah tulisan 2/60. Itu caranya. Ini keluarnya 2/60. Ngerti ya? Ini praktek kalau ada betulan. Yang pakai kacamata itu juga bisa itu dicek. Minus berapa Irfa sama Aulia Pratiwi itu? Minus berapa? Minus 4? Saya minus 1, dok, silinder minus 1. Kalau Aulia? Silinder minus 1, dok, silinder. Oh, nggak sampai counting finger itu. Kalau minus 4 sampai 5 nah kamu praktek sendiri itu bisa dicoba. Nggak bisa ngelihat, dekat itu aja nggak bisa ngelihat kalau nggak pakai kacamata. Nanti ya, itu counting finger kalau sudah mulai dari 6/60, 4/60, 3/60, 1/60 itu masih bisa ngelihat jari. Kalau sudah nggak 1 meter nggak bisa ngelihat, pakai pemeriksaan apa? Jarak 1 meter nggak bisa ngelihat jari saya. Apa yang lebih buruk dari itu? 1/60 apa? Siapa yang ngomong putus-putus? Lebih jelek dari 1/60. 1/60 berapa? Bentar. Bisa? Ngerti? Pernah dengar 1/300? Ya, lebih jelek dari 1/60 1/300. Lebih jelek dari 1/300 apa? Enggak, dok. Hah? Terhingga, dok. Ya. Jadi 1/300 itu dalam bahasa Inggrisnya hand motion ya. Melihat lambaian tangan saja, melihat arahnya kanan, kiri, bawah, itu hand motion.
Kemudian lebih jelek lagi, cuma bisa melihat cahaya aja. Cahaya senter dari mana? Terang gelap itu gradasi paling jelek. Sampai 0 nggak bisa lihat sama sekali, ya. Ulang lagi itu. Terus dikoreksi, pada kasus ini dikoreksi ternyata -5 bagus hasilnya. Kalau sudah koreksi ada min ukurannya jadi 5/5 berarti segmen anterior sama posteriornya jelas baik, ya, nggak usah mikir lagi. Slide berikutnya, ya, normal semua jelas ini, nggak usah mikir. Makanya pentingnya visus yang paling depan. Terus ini pergerakan bola mata itu nulisnya begitu atau begitu? Ada yang kurang nggak? Pergerakan bola mata ini yang di laporan kasusnya begini gambarnya, Dok, baru dijelaskan udah bilang baik di segala arah, Dok, tapi ini ke arah atas dan bawah. Seharusnya kan kalau dia pakai itu arahnya atas bawah juga harus ada, ya. Ya udah tahu salahnya berarti. Slide berikutnya, ini normal semua, ya. Terus alternating cover test sudah ngerti? Iya, Dok, yang cover and cover test Bisa, ya. Lihat YouTube saya kalau belum tahu, cari di YouTube banyak. Iya, Dok. Terus pupil distan, bisa cara ngukurnya, ya. Jauhnya 64. Kalau melihat dekat 62. Kenapa kok bisa gitu? Bedanya kok 2? Karena kalau melihat dekat, Dok, mata jadi konvergen, Dok. Ya, udah ngerti ternyata Irfan. Nanti jelasin ke temannya, ya. Terus slide berikutnya. Street M, ya, nggak penting, udah normal semua. Terus tidak dilakukan karena normal semua. Terus resume, ya sudah cukup, ini normal. Ya, terus diagnosa. Kenapa didiagnosa banding astigmat sama hipermetrop? Tapi, Dok, karena sama-sama kelainan refraksi, Dok. Ya. Dan mata rabun jauh dengan mata tenang, Dok. Ya, rabun jauh loh, ya. Nggak saya jelasin lagi loh, hipermetrop rabun jauh loh, ya. Kalau bingung tanya lihat di YouTube sila punya saya. Hipermetrop itu rabun jauh. Nggak saya bahas lagi, udah terulang-ulang itu. Terus slide berikutnya, tata laksananya, ya, diresepi. Slide berikutnya resepnya, ya, udah betul, pinter nih. Jadi meskipun diukur jauh dekat, yang ditulis 64 saja, 62 pupil distannya, jarak pupilnya nggak ditulis, ya, jarak jauhnya aja yang ditulis. -5 kanan kiri. Sampai sini ada yang tanyakan, yang lainnya. Kapan ngisinya derajat 90 180 itu kalau ada silinder. Kasus berikutnya astigmat, ya. Ya udah nanti aja. Semoga seperti ini nanti. Terus yang prismanya itu kalau untuk juling, ya, strabismus berapa derajat dia julingnya. Resepi itu. Terus slide berikutnya. Ya, terus edukasinya gimana? Belum ini edukasinya. Ilva, jelasin ke temennya. Edukasi pada umur 30 -5. Coba jelaskan. Untuk edukasinya, Dok, kan tadi pekerjaannya PNS, Dok, tapi tidak diketahui dia sering terpapar komputer atau tidak, Dok, tapi dalam anamnesisnya kan ada, Dok, sering terpapar komputer dalam waktu yang lama dalam sehari. Jadi diedukasi untuk tidak terlalu lama di depan komputer, Dok. Kalaupun misalnya untuk pekerjaan bisa beristirahat, Dok. Kalau misalnya matanya capek, terus tidak terlalu sering menggunakan laptop ataupun HP dalam pencahayaan yang buruk, Dok, yang tidak terang. Setelah itu disuruh kontrol, Dok, setiap 6 bulan untuk koreksi kacamatanya, Dok. Itu saja, Dok. Ya. Yang itu 20 ruler sudah tahu. Yang membaca 20 20 20.
Iya dok, yang kalau misalnya 20 menit melihat layar laptop atau HP dok, diistirahatkan mata dengan cara melihat jarak benda sebanyak 20 kaki atau 6 meter dengan waktu 20 detik dok. Ya, ya udah ngerti semua ya. Udah cukup. Ada lagi yang lainnya yang minggu pertama ini belum tahu? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada lanjutkan portofolio berikutnya, nanti ditambahi. Silakan.